ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Tentang bagaimana tips dalam mempelajari bahasa Arab. Kitab apa yang bagus, bagaimana tahapan-tahapan kitab yang dipelajari. Ya di Indonesia ini alhamdulillah banyak cara ya dalam seorang itu bisa belajar baca kitab. Yang paling awal itu dia belajar dulu bahasa Arab, dia bisa baca kitab dulu. Itu perlu guru saja yang bisa memahamkan bahasa Arab dengan metode yang ringkas, mudah. Jelas ya? Metode ringkas dan mudah. Bahasa Arab itu tidak susah. Cuman diterangkan saja petanya itu kayak bagaimana. Ya ada namanya ilmu nahwu, ada namanya ilmu apa? Ilmu sharaf. Ilmu nahwu itu dia membahas tentang akhir kalimat. Dia di dhamma kah, di fathah kah, di kasrah kah, atau di sukun. Ya. Bagaimana membedakan isim, fi'il dan apa? Huruf. Itu pembahasannya ilmu nahwu. Ya, kalau ilmu sharaf itu bagaimana membahas bangunan kalimatnya. Bangunan kalimatnya ini yang bukan akhirnya dia bahas, tapi bangunan kalimatnya. Nah, itu aja petanya. Sekarang kalau mau dibaca dhamma, dia harus model bagaimana? Dia sebagai fa'il kah? Sebagai naibul fa'il kah? Atau sebagai apa? Disebutkan poin-poinnya. Dia kapan dibaca fathah? Dia sebagai ini. Itu saya setelah tahu semuanya, petanya secara umum, nah, baru dia masuk ke dalam rinciannya satu persatu. Nah, maka dengan itu akan mudah. Setelah itu dia perlu guru untuk latihan membaca. Nah, setelah dia bisa membaca, tahapan pertama dia belajar al-ajurumiyah. Setelah belajar al-ajurumiyah, dia naik ke tingkatan berikutnya, mutammim al-ajurumiyah. Ini penyempurnanya. Setelah belajar mutammimah, boleh dia belajar qatrun nada, ya. Boleh juga dia belajar apa namanya? Mulhatul i'rab karya Al-Hariri. Iya. Kalau dia mau meningkat lagi setelahnya, dia baca Alfiyah Ibnu Malik. Ya, kalau sudah sampai kepada Alfiyah Ibnu Malik, itu sudah cukup bagus dalam masalah nahwu dan sharaf. Sisa perlu pendalaman-pendalaman saya. Ya, dan kalau seorang sudah sampai ke situ itu sudah cukup ya. Yang lainnya dalam fikih bahasa itu akan datang nanti. Di dalam kajian ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah, kadang di sela-sela pembahasan itu ada pendalaman-pendalaman makna. Ya, walaupun ada sebagian hal yang perlu dia ketahui di ilmu bahasa yang lain. Karena bahasa Arab itu bukan cuman ilmu sharaf dan ilmu nahwu saja. Ya, bahasa itu ada 12 cabang dari ilmu bahasa. Jelas ya? Jadi hal-hal yang paling utama bagaimana dia bisa membaca kitab. Setelah itu, dan insyaallah taala dia mengambil dari ilmu apa namanya balaghah, ya, agar supaya dia bisa lebih bagus mendalami makna-makna. Terus dia pelajari dari ma'ani huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Kalau dia baca dari Mughnil Labib itu sudah cukup. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.